Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliananda dengan NPM 221506141 dari kelas TSTIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence yang telah dipelajari eh, di semester 4. Mungkin langsung saja ke materinya. Nah, di sini terdapat beberapa materi yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama ada pengertian AI, kemudian teknik-teknik yang ada di dalam AI, cara membuat sistem cerdas, kemudian ada artificial neural network, kemudian ada machine learning, jaringan saraf tiruan, linear dan non-linear, serta perhitungan manual perseptron. Nah, masuk ke materi yang pertama, apa itu artificial intelligence? Nah, eh, pada tahun 1978, artificial intelligence itu diartikan sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Namun, menurut eh, para ilmuwan, itu kurang relevan karena AI ini tidak hanya dapat berpikir seperti manusia, tapi juga dapat eh, bertindak layaknya manusia. Maka dari itu, pada tahun 1990, pengertian ini diubah menjadi AI itu sebuah sistem yang dapat berperilaku seperti manusia atau acting humanly. Namun, eh, karena manusia itu menggunakan perasaan dan sebuah mesin tidak mungkin memiliki perasaan, oleh karena itu pengertian ini dianggap kurang relevan. Oleh karena itu, pada tahun 1992, pengertiannya diubah lagi menjadi sebuah eh, sistem cerdas itu dapat thinking rationally atau berpikir secara rasional, di mana ini tidak melibatkan sebuah perasaan karena manusia itu memiliki rasa. Kemudian, eh, karena masih kurang pas dengan eh, pengertiannya, maka dari itu pada tahun 1998 eh, pengertian ini kembali diperbarui menjadi eh, artificial intelligence itu sebuah sistem yang dapat acting rationally atau bertindak secara rasional. Nah, apa sih ilmu kecerdasan buatan itu? Jadi, ilmu kecerdasan buatan itu adalah bagian dari ilmu komputer yang terus membuat komputer cerdas layak seperti manusia atau dapat berperilaku seperti manusia. Nah, bagaimana sih seperti manusia itu? Misalnya mampu mengenali, kemudian dapat menganalisa, dapat mengoptimasi, seperti itu. Kemudian apa bedanya kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami? Nah, perbedaannya itu dapat diketahui dari konsistenannya. Kecerdasan buatan itu lebih konsisten daripada kecerdasan alami, dan juga pada kecerdasan buatan itu lebih murah daripada kecerdasan alami. Kenapa dikatakan lebih murah? Karena pada kecerdasan buatan itu dapat di apa ya? Dapat di eh, kopikan, maksudnya seperti itu. Dapat dibuat apa? Dapat dibuat dapat digandakan, dan juga kalau kecerdasan alami itu dia sering berubah karena manusia itu kan kadang-kadang bisa berubah, tidak konsisten. Nah, selanjutnya masuk ke empat teknik dasar artificial intelligence. Yang pertama itu ada teknik searching, di mana teknik searching ini adalah teknik untuk menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam teknik searching ini terdapat yang namanya blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Kemudian ada teknik reasoning, di mana teknik reasoning itu teknik untuk menarik kesimpulan eh, berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi, di dalam teknik reasoning ini terdapat rule base,
case-based, fuzzy, dan uncertainly. Kemudian ada teknik planning, di mana teknik ini untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah masalah sederhana. Nah, di dalam teknik planning ini terdapat goal stack planning dan constraint posting. Yang terakhir ada teknik learning, di mana teknik learning itu teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk menjadikan komputer itu menjadi cerdas. Di dalam learning itu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, di dalam teknik searching ini terdapat blind search, heuristic search, itu artinya pada blind search itu merupakan eh, pencarian buta atau tanpa petunjuk eh, untuk menemukan informasi, tetapi tidak menggunakan sebuah petunjuk. Jadi, Blazer ini menggambarkan bahwa teknik pencarian ini itu tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari eh, masalah yang dihadapi. Kemudian, untuk heuristic search, nah kalau blind search tadi itu adalah pencarian biasa, kalau heuristic search itu adalah pencarian bersyarat. Jadi, heuristic search itu di- kita mencapai solusi yang dimana diperoleh solusi yang terbaik. Jadi bukan solusi yang sekali ketemu seperti blind search. Nah, kemudian untuk di learning itu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Di mana kalau supervised learning itu adalah learning yang ada pengawasnya, di mana datanya itu harus sudah dilabeli dan target atau outputnya juga telah ditentukan. Kemudian kalau unsupervised learning itu adalah belajar secara otodidak. Dan reinforcement learning itu adalah biasanya learning ini tuh digunakan untuk pembuatan game. Selanjutnya, nah di sini ada cara untuk membuat sistem cerdas. Yang pertama itu menentukan tujuan dan mengidentifikasi masalah apa yang diselesaikan. Jadi sebelum kita membuat sistem cerdas, kita harus tahu dulu masalah apa yang ingin kita selesaikan dan tujuannya itu apa kita membuat sistem cerdas ini. Kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasi masalahnya, kita pilih jenis AI apa yang ingin kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang ketiga, setelah menentukan jenis AI, kita pelajari AI tersebut dan tentukan bagaimana model dan algoritma yang tepat. Kemudian, setelah itu mulai melakukan pemrograman atau pembuatan software. Nah, setelah dilakukan pembuatan software, dilakukan optimasi dan juga penyempurnaan. Nah, di tahap ini itu dilakukan testing. Jika tidak terdapat error atau errornya sudah sedikit, maka dapat lanjut ke tahap terakhir yaitu penanaman software atau di-embed ke komputer atau mesin dan membuat komputer atau mesin tersebut menjadi cerdas. Nah, kemudian di sini ada artificial neural network. Neural network adalah model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf otak manusia, terdiri dari input, hidden layer, dan output. Cara kerjanya, datanya diproses melalui lapisan neural dengan fungsi aktivasi bobot yang diatur melalui algoritma back propagation dan gradient descent untuk meminimalkan kesalahan. Ini merupakan gambar eh, input layer, hidden layer, dan juga output layer. Nah, di mana nanti di tengah ini terdapat bobot dan juga fungsi aktivasi. Kemudian masuk ke machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk memungkinkan AI meniru cara manusia belajar. Secara bertahap meningkatkan akurasinya satu dalam konteks sebelumnya tentang artificial neural network. Nah, di mana ML ini memiliki peran penting seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu
salah satu jenis model ML yang terinspirasi oleh jaringan saraf otak manusia. Artificial neural network ini menggunakan konsep neuron buatan atau artificial neurons dan algoritma backpropagation untuk memperbarui bobot atau weights dan meminimalkan kesalahan. Jadi, ML dan artificial neural network ini saling terkait dalam mengembangkan model yang memungkinkan komputer belajar dari data dan mengambil keputusan. Kemudian ada jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan itu merupakan kumpulan unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST ini adalah sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST adalah alat pemodelan data statistik non-linier yang dapat digunakan untuk menemukan pola-pola data. Pola-pola pada data. JST terdiri dari 3 lapisan, lapisan input layer, lapisan middle layer, dan lapisan output layer. Nah, bagaimana prinsip jaringan saraf tiruan? Jadi prinsip jaringan saraf tiruan itu terdapat 3 elemen dasar model saraf, yaitu yang pertama, satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Kemudian yang kedua, sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Dan yang ketiga, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitudo output dari neuron. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi jarak amplitudo yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Nah, ini merupakan gambar dari prinsip dasar JST tadi, di mana di sini terdapat input layer, kemudian ada weight itu bobot, kemudian ada summing, dan juga fungsi aktivasi sebelum ke output. Nah, di mana di sini di summing itu bias dan bobot dijumlahkan dan juga inputan dari input layer. Nah, di mana input dan output pada jaringan sistem saraf tiruan ini ditentukan dari linear dan non-linear. Itu adalah kaitan JST dan juga sistem linear dan non-linear. Nah, selanjutnya kita masuk ke linear dan non-linear. Sebelum itu, apa sih sistem itu? Jadi sistem adalah sebuah satu kesatuan yang terdiri dari sebuah input, proses, dan juga output. Yang mana secara keseluruhan sistem ini bersatu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dikatakan sebagai linier apabila jika diberikan sebuah input dan input tersebut berubah-ubah, maka output yang dihasilkan juga berubah. Pada fungsi linier, ketika digambarkan maka akan membentuk grafik lurus, di mana persamaan linier itu dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan mx ditambah c. Nah, dikatakan non-linier apabila jika diberikan sebuah input dan input tersebut berubah, maka output yang dihasilkan dapat berubah dan juga bisa tidak berubah atau tetap. Nah, pada fungsi nonlinear itu jika digambarkan dengan grafik, maka dia akan menghasilkan grafik melengkung dengan bentuk persamaannya itu fx sama dengan mx pangkat n ditambah c. Nah, pada jaringan saraf tiruan, c itu mewakili bias yang dimana dapat membantu em, untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Bias itu berfungsi untuk menggeser fungsi aktivasi sehingga memungkinkan JST untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, klasifikasi, dan regresi. Hal ini dikarenakan ketika fungsi di atas tidak menggunakan plus C, maka akan selalu melewati titik 0,0, di mana ada beberapa hal yang tidak bisa diklasifikasikan hanya dengan garis lurus. Jadi, kita memerlukan bias eh, untuk dapat menggesernya sehingga dapat mengklasifikasikan dengan baik dan efisien. Nah, berikut adalah contoh perhitungan eh, linear dengan Y sama dengan 2X. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu X-nya. X-nya berapa? Di sini kita buat tabel X, Y, dan X, Y. Nah, jika eh, apa namanya kita buat X-nya itu min 2 sampai 2. Nah, jika X-nya min 2, berarti 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4. Jika X-nya min 1, berarti 2 dikali min 1 sama dengan min 2.
Nah, setelah dikalikan, maka akan menghasilkan Y-nya itu min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Nah, di sini kita lihat ketika sudah dipasangkan min 2, min 4, berarti dia ada di titik min 2, min 4. Di sini titiknya yang pertama. Kemudian min 1,2, min 1, min 2 itu di sini. Kemudian 0,0 di sini. Dan juga 1,2 itu di sini. Dan 2,4 di sini. Ketika digariskan eh, secara seluruhan, maka dia akan menghasilkan garis lurus dan melewati titik 0,0. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kita mengetahui bahwa ketika diberikan input dan inputnya berubah-ubah seperti ini, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, hasil yang dihasilkan yaitu Y itu juga berubah. Diinputkan min 2, hasilnya min 4. Diinputkan min 1, hasilnya min 2. Nah, oleh karena itu, ini disebut linier. Kemudian lanjut ke non-linier. Nah, di sini adalah contoh perhitungan non-linier. Di sini kita sama, X-nya itu bin 2 sampai 2. Jadi, cara perhitungannya kan 2X pangkat 2. Jadi, 2 dikali min 2 pangkat 2. Itu hasilnya 8. 2 dikali min 1 pangkat min 2 itu hasilnya 1. Nah, kemudian dipasangkan X, Y, maka ketika dibuat garis, dia akan membentuk garis melengkung seperti ini. Dan dia tetap melewati titik 0,0 karena tidak memakai plus C atau yang disebut dengan bias kalau di JST. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat diketahui kalau nonlinear itu ketika diberikan suatu input dan eh, dan outputnya tersebut berubah, maka yang terjadi pada dan jika inputnya itu berubah, maka yang terjadi pada output adalah outputnya bisa berubah, bisa juga tidak berubah. Seperti pada tabel ini kita lihat inputnya min 2 itu outputnya 8. Ketika kita menginputkan inputnya 2, outputnya juga tetap 8. Jadi ketika inputnya berubah dari min 2 ke 2, itu outputnya tetap sama, yaitu sama-sama 8. Nah, itu disebut dengan non-linear. Kemudian masuk ke perhitungan manual perseptron, di mana ini menggunakan algoritma dengan logika N. Di sini langsung saja ke perhitungannya. Di sini terdapat X1, X2, dan target, di mana di sini menggunakan logika N untuk mencari uh, weight atau bobot. Di sini diinisialisasikan dulu W1 itu 0, W2 0, learning rate 1, bias 0, maksimal epoch 10. Di sini memakai fungsi aktivasi untuk biner. Nah, di sini kita coba hitung epoch ke 1, di mana data ke 1 X itu 0,0, bobot weight-nya itu 0,0, B sama dengan 0, dan targetnya itu 0. Biasnya itu 0. Nah, di sini Y-in sama dengan X1 dikali W1, X2 dikali W2, ditambah bias, kemudian 0, nah, menghasilkan karena X1 tadi 0, W1 itu 0, kemudian W2 dan X2 juga 0, jadi menghasilkan 0. Nah, di mana Y sama dengan sin 0 itu sama dengan 1. Karena Y tidak sama dengan target, di mana targetnya itu harusnya 0, maka eh, hitung error dan update bobot dengan cara error sama dengan target min Y sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah learning rate dikali error dikali X1. Yang mana itu adalah 0 ditambah 1 dikali min 1 dikali 0 sama dengan 0. Untuk W2 barunya, eh, cara mencarinya W2 lama ditambah learning rate dikali error dikali X2. Itu sama dengan 0 ditambah 1 dikali min 1 dikali 0 sama dengan 0. Dan bias baru
Cara mencarinya yaitu bias lama ditambah learning rate dikali error, yaitu 0 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Maka didapat bobot barunya itu adalah 0,0 biasnya min 1 biasnya min 1. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari data yang kedua. Nah, data yang kedua itu X-nya itu 0,1, W-nya 0,2, B-1 targetnya sama dengan 0. Sama seperti cara tadi untuk mencarinya, karena Y sama dengan target, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot dan lanjutkan untuk data ketiga. Dapat dilihat pada data yang ke-1 tadi itu karena targetnya itu tidak sesuai, maka kita hitung error pada dan mengupdate bobot. Jadi di sini kita itu membuat bobot baru. Nah, karena di sini sudah sesuai target, yaitu targetnya 0, maka tidak perlu melakukan perbaikan pada bobot. Jadi langsung saja ke data yang ketiga. Nah, pada data yang ketiga ini, itu X sama dengan 1,0, W sama dengan 0,0, B sama dengan min 1 dan target sama dengan 0. Karena di sini sesuai dengan target, maka tidak perlu melakukan perbaikan pada bobot dan lanjut ke data yang keempat. Nah, berikut adalah data yang keempat. Karena di sini tidak sesuai dengan target, targetnya 1 dan hasilnya itu 0, maka kita lakukan update bobot seperti pada data yang pertama. Di sini menghasilkan eh, bobot baru dengan W 1,1, B sama dengan 0. Kemudian lanjut untuk data selanjutnya. Karena epoch pertama masih ada error, maka pada perhitungan dapat dilanjutkan ke epoch yang sebelumnya. Tapi di video kali ini saya tidak membuat sampai epoch terakhir, saya hanya mencontohkan epoch 1 saja. Nah, jadi setelah iterasi berhenti nanti, entah itu tidak ada error atau jumlah epochnya sudah terpenuhi, maka nilai bobot W dan bias D dapat digunakan dalam proses klasifikasi dengan rumus Y-in sama dengan input 1 dikali bobot 1 ditambah input 2 dikali bobot 2 ditambah sampai input N dikali bobot N. Lalu ditambah B output sama dengan sin Y-in. Nah, mungkin itu saja presentasi materi AI yang telah saya pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.